Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji syukur kami boleh menyapa kembali saudara-saudara yang selalu setia menantikan tayangan ini, di mana kita akan berbagi pandangan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sabat. Kami percaya saudara telah diberkati lewat tayangan ini ketika saudara telah membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di rumah Anda masing-masing. Kembali lagi pada kesempatan ini, saya Pendeta Edward Taliwongso dan sudah bersama-sama dengan saya adalah Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Wahyu Widodo Purwanto. Dan kita akan segera membahas pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12. Itu sebabnya kita membutuhkan pertolongan kuasa Roh Suci. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Melalui pelajaran Sekolah Sabat, kami sangat membutuhkan kuasa, pengertian, hikmat yang hanya Engkau saja dapat berikan. Mampukan kami untuk melihat kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pelajaran kita sekarang sudah pelajaran yang ke-12 dan ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui untuk mempersiapkan kita dalam mempelajari pelajaran ini. Pelajaran ke-12 ini mengambil atau diambil mengcover dari Kejadian 41 sampai Kejadian 45. Di mana kalau kita bisa breakdown satu demi satu, Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, lalu kemudian dia diangkat sebagai overseer atau pengawas Mesir, lalu dia menikah dengan Asnat, lalu juga informasi di sana tentang ada kelahiran dari dua anak, yaitu Manasya dan Efraim, itu di Kejadian 41. Lalu selanjutnya, bagaimana Yakub pada akhirnya mengirim 10 putranya ke Mesir, supaya mereka boleh membeli bahan makanan. Lalu saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf, mereka meninggalkan Simeon sebagai sandera, yaitu kemudian bagaimana mereka pulang dengan hasil dari Mesir dan ada uang yang dikembalikan. Itu dicatat di Kejadian 42 kalau kita baca. Dan kali berikut Yakub mengirim anak laki-lakinya kembali, termasuk kali ini Benyamin kembali lagi ke Mesir. Mereka dijamu dengan baik oleh Yusuf, tetapi pada saat ini Yusuf belum mengungkapkan identitasnya. Ya. Lalu kemudian itu di Kejadian 43. Nah, di Kejadian 44, Yusuf mengirim saudara-saudaranya pulang, tapi kemudian di sana ada sebuah peristiwa di mana piala ditemukan di dalam karung Benyamin. Lalu bagaimana kita lihat Yehuda memohon supaya dirinya ditukarkan sebagai budak gantinya Benyamin. Di Kejadian 45, Yusuf mengungkapkan identitasnya, terjadi reuni kembali antara saudara ini, dan kemudian dia mengundang supaya ayah mereka Yakub boleh semua mereka datang ke tanah Mesir. Itu di Kejadian 45. Nah, inilah garis besar dari pembahasan Sekolah Sabat kita yang kiranya dapat menolong saudara dan saya untuk melihat fokus dari pelajaran untuk pelajaran yang ke-12 ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan ayat tema kita pada pekan ini terdapat di dalam Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Mari kita akan lihat pada peristiwa apa kata-kata ini diucapkan, siapa yang ucapkan itu, dan kita akan melihat wilayah Mesir, cakupan wilayah Mesir yang akan menjadi juga daerah kekuasaan dari Yusuf. Baik, yang pertama mengenai peristiwa. Peristiwa ini terjadi saat Yusuf berhasil memberikan makna dari mimpi Firaun. Dan saat itu Yusuf memberikan usul agar diangkat seorang yang memiliki hikmat akal budi. Dan saat itu juga Firaun menunjuk Yusuf untuk menjadi orang yang akan mengatur bagaimana mempersiapkan 7 hari masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kepicikan. Dan yang mengatakan ini adalah Firaun itu sendiri. Firaun katakan kepada Yusuf bahwa dia akan dilantik ya
pelantikannya kita akan lihat sebentar seperti apa. Tetapi pertanyaan selanjutnya yang penting juga kita tahu adalah Firaun ini adalah Firaun yang mana. Baik, kalau kita percaya jika Yusuf itu dilantik sekitar tahun 1887 before Christ, dan kemudian kedatangan Yakub ke Mesir itu pada tahun 1876, atau 3 tahun setelah tahun kelaparan, atau 3 tahun pada tahun kelaparan itu, maka dipercaya bahwa Firaun yang berkuasa atau Firaun yang mengatakan kata-kata ini kepada Yusuf adalah Firaun yang bernama Sosestris yang kedua, yang berkuasa dari tahun 1896 sampai 1878 before Christ. Nah, kenapa dia melantik Yusuf saat itu? Oleh karena saat itu sudah dekat dengan masa peralihan jabatan pemerintahannya, yaitu dari Sosestris II akan digantikan oleh anaknya Sosestris III yang nantinya akan naik tahta pada tahun ke-6 masa kelimpahan. Dan oleh karena itu ayah ini sepertinya dia membutuhkan seorang yang berhikmat untuk mendampingi anaknya pada saat memasuki 7 tahun masa kelaparan. Nah, apa kuasa yang diberikan kepada Yusuf pada saat itu? Nah, kita akan lihat cakupan kekuasaan Yusuf ketika dia menguasai juga bersama-sama dengan Firaun menguasai Mesir pada saat itu. Dikatakan bahwa Yusuf mendapatkan the highest office under the crown, atau pejabat tinggi di bawah raja. Beberapa terjemahan mengatakan dia mendapatkan jabatan sebagai wakil raja. Nah, kalau kita baca ciri-ciri dari jabatan Yusuf itu dikatakan di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Kejadian 41 ayat 40, di sana Firaun mengatakan bahwa engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Jadi dia ini berada dalam ruang lingkup istana dan berkuasa dalam istana itu. Dan kepada pemerintahanmu seluruh rakyatku akan taat. Ya, rakyat akan taat, dan hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi hanya tahta Firaun yang tidak dapat dijamah oleh Yusuf. Selain daripada itu menjadi daerah kekuasaan Yusuf. Kemudian kalau kita perhatikan di ayat yang ke-44, di sana juga Firaun mengatakan bahwa tetapi dengan tidak setahumu atau dengan tidak sepengetahuanmu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Jadi luar biasa, ini adalah sebuah ekspresi yang mengatakan betapa besarnya jabatan yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf. Kita juga melihat di ayatnya yang ke-42, Yusuf diberikan cincin materai. Ini adalah salah satu dasar kenapa dia memiliki jabatan yang sangat tinggi. Kita ingat cerita bagaimana juga Raja Ahasverus memberikan ini kepada Haman, ya. Dan juga di ayat 43 saat itu Yusuf dia dinaikkan di kereta dan diumumkan di seluruh negeri Mesir. Ini adalah salah satu juga ciri-ciri jabatan Yusuf itu sangat besar. Nah, berbicara mengenai luas wilayah Mesir pada zaman di mana Firaun Sosestris II menjabat, yaitu luas kekuasaan Mesir saat itu mencakup dari Libya atau daerah utara Afrika itu sampai kepada daerah Sinai. Tetapi selain itu mereka juga mempunyai hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Syria dan juga di daerah Palestina atau Kanaan. Oleh sebab itu nanti dalam cerita ini kenapa kita melihat saudara-saudara Yusuf yang kelaparan di Kanaan, akhirnya mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan di sana. Itu oleh karena adanya hubungan diplomatik dan dagang antara Mesir dan juga dengan Kanaan. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita akan berpindah membicarakan sedikit tentang timeline dari cerita Yusuf itu sendiri. Menurut Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang kedua, usia Yusuf saat dijual oleh saudara-saudaranya ialah 17 tahun. Kemudian Alkitab juga mencatat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 46 bahwa Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir sebagai orang kedua sesudah Firaun pada saat usianya 30 tahun. Pada waktu yang lalu kita dapati bahwa Yakub lari dari Laban pada saat usianya 91 tahun, tepat pada tahun 1745 sebelum Masehi. Dan tahun yang sama juga Rahel melahirkan Yusuf bagi Yakub. Jadi Yusuf lahir pada tahun 1745 sebelum Masehi. Dengan demikian, ketika Yusuf diangkat Firaun menjadi penguasa di Mesir, itu terjadi pada tahun 1715 sebelum Masehi.
Kemudian Yusuf berkuasa di Mesir sampai usianya 110 tahun. Memang Alkitab tidak mencatat, tetapi ketika kita melihat kematian dari Yusuf, dikatakan di sana dia dirempah-rempahi mayatnya, kemudian diletakkan di dalam peti Mesir. Artinya dia masih memiliki power dan dihormati di Mesir itu. Usianya 110 ketika dia mati, jadi sekitar 80 tahun Yusuf berkuasa di Mesir dari tahun 1715 sampai tahun 1635 sebelum Masehi. Nah, berapa tahunkah setelah dia dijual lantas dia bertemu dengan saudara-saudaranya? Kemungkinan Yakub bertemu dengan Yusuf saat usia dari Yusuf itu 39 tahun. Bagaimana kita tahu? Sebab ada 2 kali periode 7 tahun. Yang pertama periode 7 tahun untuk kelimpahan, dan periode 7 tahun yang kedua adalah untuk kelaparan. Kejadian pasal 45 ayat 6 mengatakan, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk untuk membeli makanan. Jadi, menurut Kejadian pasal 41 ayat 53 sampai 57, sesudah periode yang kedua dari 7 tahun itu, maka semua orang datang ke Mesir. Jadi ada sekitar 22 tahun terpisah dari usia 17 tahun sampai usia Yusuf 39 tahun, baru dia bertemu kembali dengan saudara-saudara yang telah menjualnya. Kemudian, masih sampai berapa lamakah keturunan dari Yakub Israel itu tinggal di tanah Mesir? Yusuf wafat pada waktu usianya 110 tahun. Dan saudara-saudaranya masih tinggal di Mesir sampai mereka keluar dari tanah perbudakan. Yakub berada di Mesir mungkin dari tahun 1706 sampai tahun 1698 sebelum Masehi. 17 tahun lamanya sampai dia mati di tanah Goshen di Mesir. Kemudian Yusuf tinggal di Mesir itu 93 tahun. Nah, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 185 mengatakan di sana tentang masuknya Yakub di tanah Mesir pada tahun 1706. Dan kemudian menetap di sana, keluarganya, anak-anaknya berkembang biak di sana menjadi lebih banyak. Dan menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary, masih ada 215 tahun lagi Yakub dan anak-anaknya, Yakub sudah mati, anak-anaknya masih tinggal di tanah Mesir. Jadi kalau begitu, saudara-saudara Yusuf tinggal di Mesir dari tahun 1706 sampai tahun 1491 sebelum Masehi. Ya, terima kasih pendeta. Dan sekarang kita melihat tentang penggenapan dari mimpi ini. Nah, kalau kita bertanya apa dasar bahwa mimpi ini benar dan dia benar akan terjadi, ya? Mengapa Yusuf boleh percaya? Jawabannya adalah oleh karena pengalaman masa lalu. Oleh karena kita lihat pergumulan dari Yusuf ketika dia berada di rumah ayahnya. Lalu kemudian di sana kita melihat bagaimana dia mendapat mimpi bahwa saudara-saudaranya akan menyembah, sujud kepada dia. Tapi kemudian rangkaian peristiwa yang terjadi. Dia dibuang oleh saudaranya, dilempar ke sumur. Lalu kemudian akhirnya diambil oleh orang Midian, dijual lagi kepada tuannya di Mesir. Lalu kemudian dia difitnah dan dilemparkan ke penjara. Sebenarnya peristiwa-peristiwa ini sudah cukup alasan bagi Yusuf untuk tidak percaya lagi kepada mimpi-mimpi. Tetapi yang luar biasanya iman dari seorang Yusuf adalah ketika temannya di satu sel itu, juru roti dan juru minum itu mendapat mimpi, dia mengartikan mimpi itu, dan yang luar biasanya Tuhan, saya percaya, berbuat baik kepada Yusuf dengan menunjukkan bahwa apa yang dia, interpretasi yang dia berikan tentang juru roti yang akan dieksekusi dan juru minum yang akan dikembalikan kepada posisinya yang semula, itu benar-benar digenapi dan terjadi. Jadi, secara pribadi bagi Yusuf, dia bisa melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Bahwa interpretasinya tentang kehidupan juru roti dan juru minum itu benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Nah, ketika tiba kepada peristiwa ini dan Firaun mendapat mimpi,
Yusuf punya dasar untuk percaya bahwa mimpi itu benar dan itu pasti akan digenapi. Alasan yang kedua, selain pengalaman masa lalu, oleh karena Yusuf yakin bahwa mimpi itu berasal dari Allah. Dan karena itu berasal dari Allah, maka itu pasti benar dan pasti akan terjadi. Hal ini terungkap kalau kita melihat dari tanggapan Yusuf kepada Firaun ketika Firaun selesai menjelaskan makna mimpinya. Kalau kita baca di Kejadian 41 ayat 25, di sana dikatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, Kejadian 41 ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Artinya, dua-duanya punya makna yang sama. Dan perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Yusuf. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yusuf merasa pasti bahwa mimpi ini bukan dari dewa-dewi yang disembah oleh Firaun. Bahwa mimpi ini berasal dari Allah. Allahnya orang Ibrani, Allah yang dia sembah di rumah, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah sebabnya dia punya keyakinan bahwa mimpi ini benar dan pasti akan digenapi. Nah, sekarang mari kita tarik peristiwa ini kepada kehidupan jemaat atau gereja di zaman modern ini. Apakah kita harus mempercayai mimpi setelah mimpi dari Yusuf ini digenapi? Kita sudah sempat singgung pada pelajaran yang lalu, dan barangkali ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kembali bahwa Alkitab meramalkan bahwa di akhir zaman Tuhan masih akan menggunakan mimpi sebagai modus operandi untuk memberikan informasi, penglihatan ya kepada umat-umatnya. Kita baca dalam nubuatan di kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29 ya. Yoel 2 ayat 28-29 mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, ayat yang sama ini diterjemahkan atau ketika ditranslate ke bahasa Yunani atau kita sebut itu sebagai Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Frase yang paling pertama, kemudian pada itu akan terjadi dirubah dengan pada akhir zaman, ya, sebagaimana yang dipahami oleh penulis Alkitab, dan juga penggenapan ini terjadi juga pada hari Pentakosta, ya, bahwa orang-orangmu akan mendapat mimpi, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi benar bahwa Tuhan masih akan menggunakan mimpi itu, dan itu sebabnya kita dapat percaya. Nah, dalam pemahaman atau kepercayaan gereja Masih Advent hari ke-7, karunia roh nubuat ini untuk mendapat penglihatan maupun juga mimpi itu diberikan kepada Mrs. Ellen White. Dan dicatat bahwa Ellen White memperoleh sekitar 2000 prophetic dreams and vision, ya, mimpi nubuatan yang ada hubungan dengan ramalan dan juga penglihatan-penglihatan. Sejak periode tahun 1844 sampai tahun 1909, dia mendapat penglihatan dan juga mendapat mimpi-mimpi. Nah, mengapa di zaman sekarang ataupun di abad pertengahan cukup waktu lamanya kita tidak melihat informasi bahwa orang memperoleh mimpi atau penglihatan? Di dalam buku 28 Doktrin halaman 258, saya mau kutip ya apa yang dipercaya oleh gereja Masih Advent hari ke-7. Dia katakan begini, kemunduran karunia nubuat selama periode tertentu di dalam sejarah jemaat bukanlah berarti bahwa Allah telah menarik karunia itu secara permanen. Alkitab menunjukkan bahwa ketika akhir zaman sudah mendekat, karunia ini akan diberikan untuk membantu jemaat melalui masa kesukaran. Lebih dari itu, kegiatan karunia ini justru akan semakin bertambah. Ya, jadi apakah kita harus mempercayai mimpi? Kita perlu menguji, tetapi memang benar bahwa Tuhan masih akan terus menggunakan mimpi sebagai alatnya untuk menyampaikan kehendaknya kepada orang-orang umat-umat
pilihannya. Saya pikir itulah sehubungan dengan mimpi yang perlu kita pelajari dan yakini bersama, yang ada kaitan dengan cerita bagaimana Yusuf menafsirkan mimpi dari Firaun. Baik, terima kasih pendeta. Dan berikut ini kita akan melihat pertemuan Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, mari kita melihat pada saat pertemuan Yusuf dan saudara-saudaranya, sepertinya di sini Yusuf memberikan dampak yang tidak baik kepada saudara-saudaranya. Bisa dikatakan dia menyebabkan ada penderitaan batin dan penderitaan secara psikis kepada saudara-saudaranya. Apakah ini adalah akibat dari balas dendam yang ingin Yusuf berikan kepada saudara-saudaranya? Mari kita lihat. Ada paling kurang 3 hal alasan mengapa sampai Yusuf memberikan reaksi seperti yang kita baca dalam Alkitab kepada saudara-saudaranya. Menurut sejarah para nabi halaman 228 sampai 229, ada 3 alasan kenapa Yusuf melakukan ini. Yang pertama, karena dia tidak melihat Benyamin ikut serta dengan saudara-saudaranya. Dia ingin menyelidiki di mana Benyamin. Apakah Benyamin itu sama nasibnya dengan dia? Dipermainkan, dihianati, atau dilakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya? Dia ingin menyelidiki. Itu alasan yang pertama, karena dia tidak melihat Benyamin di dalam grup yang datang pada saat itu. Yang kedua, kenapa sampai Yusuf berlaku demikian? Oleh karena dia mau melihat dan menyelidiki apakah saudara-saudaranya ini masih memiliki roh yang kejam, ya, masih memiliki karakter atau tabiat yang jahat. Oleh karena itu dia ingin menyelidiki apakah mereka sudah bertobat atau belum. Dan yang ketiga, menurut Roh Nubuat, dia melakukan itu karena dia mau mendapatkan info tentang situasi di rumahnya. Nah, kalau kita baca di dalam sejarah para nabi dan Bapa halaman 235, kita akan melihat di sana. Setelah semuanya selesai, setelah ujian-ujian itu Yusuf berikan kepada saudaranya, Roh Nubuat mengatakan bahwa Yusuf merasa puas. Kenapa dia merasa puas? Ia telah menyaksikan adanya buah-buah pertobatan yang benar di dalam diri saudara-saudaranya. Setelah mendengar tawaran Yehuda yang agung itu, ia memerintahkan agar semua orang kecuali saudara-saudaranya itu meninggalkan tempat itu. Kemudian sambil menangis kuat-kuat, ia berseru, "Aku inilah Yusuf. Apakah Bapakku masih hidup?" Jadi kita bisa melihat dengan jelas bahwa tujuan semuanya itu dia lakukan oleh karena dia ingin melihat apakah saudara-saudaranya ini sudah ada menunjukkan buah-buah pertobatan atau belum. Dan kemudian apa pelajaran yang kita bisa petik dari pertemuan antara Yusuf dan saudara-saudaranya? Paling kurang ada 2 hal yang terjadi dalam pertemuan itu yang bisa kita jadikan pelajaran dari cerita ini. Yang pertama, hal yang terjadi adalah ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya ini tunduk menyembah dia, Yusuf teringat kembali mimpinya. Ya, Kejadian 42 ayat 9 di sana katakan, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang saudara-saudaranya ini. Pelajaran penting apa yang kita bisa lihat di sini adalah bagaimana Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Mungkin Yusuf sudah lupa tentang mimpinya. Perjalanan Yusuf selama ini ketika dia dijual ke Mesir, tinggal di rumah Potifar, bahkan sampai menjadi narapidana. Itu semua mungkin bisa membuat Yusuf lupa. Tetapi pada akhirnya ayat ini mengatakan Yusuf teringat akan mimpinya. Dan itu adalah bagaimana tuntunan Tuhan, rencana Tuhan yang telah menggenapi apa yang Tuhan telah janjikan. Yang kedua, peristiwa yang kedua yang terjadi adalah kita bisa melihat bahwa Yusuf atau saudara-saudara Yusuf ini mereka mengingat kesalahan mereka, ya. Mereka mengingat kesalahan mereka, itu kita bisa baca dalam Kejadian pasal 42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesaknya hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengar permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Jadi mereka mengingat kembali bagaimana ketika mereka membuang Yusuf di sumur, mereka menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar. Pada saat itu Yusuf memohon belas kasihan, tetapi mereka tidak mendengarkan. Dan itu teringat kembali kepada mereka. Nah, kita bisa lihat pelajaran penting di sini adalah akibat dari kesalahan itu akan berdampak kepada kita. Mungkin kita bisa diampuni,
Mungkin kita telah mengalami perubahan, tetapi ingat, selalu ada akibat, ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Oleh karena itu mereka katakan, itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Nah, selanjutnya di dalam pertemuan ini, sepertinya Yusuf memberikan reaksi favoritisme kepada adiknya Benyamin. Ya. Nah, apakah ini adalah sesuatu yang baik yang kita perlu pelajari di dalam cerita ini? Nah, mari kita lihat, tentunya pelajaran pekan lalu telah memberikan kita banyak penjelasan tentang bahaya dari favoritisme. Dan di dalam Roh Nubuat memang dikatakan pada saat Yusuf menjumpai Benyamin, kita lihat di dalam Sejarah Para Nabi dan Bapa halaman 232, di sana dikatakan apabila matanya melihat Benyamin, anak dari ibunya sendiri, ia benar-benar terharu. Jadi memang dia sangat mencintai Benyamin karena mereka adalah saudara sekandung, satu bapak dan satu mama. Tapi apakah sikap Yusuf ya yang menunjukkan favoritisme kepada Benyamin itu disengaja atau memang hal yang dia lakukan yang sesuai dengan etika di dalam Alkitab? Mari kita lihat apakah tujuan kenapa Benyamin dianak emaskan. Di dalam Sejarah Para Nabi dan Bapa halaman 233 dikemukakan alasan mengapa Yusuf menganak emaskan Benyamin. Ini alasannya. Dengan cara menganak emaskan Benyamin, Yusuf ingin memastikan apakah saudara-saudaranya memperlakukan Benyamin dengan rasa cemburu, rasa dengki seperti yang telah dinyatakan kepada dirinya. Jadi memang itu sengaja dilakukan. Menganak emaskan Benyamin memang sengaja Yusuf lakukan karena dia ingin melihat, menguji apakah dengan cara yang sama, karena ini juga pernah terjadi dalam kehidupannya di masa yang lampau. Apakah dengan cara yang sama saudara-saudaranya ini masih memiliki rasa dengki, rasa iri, rasa cemburu? Dan itulah alasan mengapa sampai Yusuf menganak emaskan Benyamin. Baik, dan saat ini kita datang kepada satu fakta di mana di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-56 dikatakan di sana kelaparan itu merajalela ke seluruh bumi. Apa yang dimaksudkan dengan ke seluruh bumi? Cakupannya itu sampai di mana kalau begitu? Kalau kita melihat ayat-ayat ini, maka fokus dari kata seluruh bumi, di mana kelaparan itu terjadi dan merajalela, maka kita dapati ada kata Ibrani di sana. Frase Ibrani di sana dikatakan, frasenya adalah kol penei haaretz, yang artinya atau bisa diterjemahkan all the face of the land. Dan di dalam ayat 56 ini, frase ini merujuk kepada tanah Mesir itu sendiri. Jadi tidak boleh langsung diterjemahkan ke seluruh bumi. Jadi kelaparan itu berlangsung begitu intensif, begitu hebat di tanah Mesir itu sendiri. Sehingga orang-orang Mesir itu disuruh datang kepada Yusuf. Mari kita baca ayat sebelumnya. Mulailah datang, ayat yang ke-54, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Sepertinya, dan menurut sebuah Bible komentari, Clark's komentari, dia katakan sepertinya orang-orang Mesir ini hanya berharap kepada Firaun. Mereka belum mengerti betul tugas atau kekuasaan dari Yusuf. Itulah sebabnya mereka pergi kepada Firaun, tetapi gantinya Firaun memberi solusi, dia mengarahkan mereka kepada Yusuf, ia akan menyatakan pada mereka apa yang harus mereka perbuat. Jadi itu artinya tanah Mesir. Lantas bagaimana dengan ayat yang ke-57? Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Lagi-lagi kata seluruh bumi. Dan di dalam versi bahasa Inggris dikatakan all countries come into Egypt. Jadi semua negara katanya datang kepada
ke Mesir untuk membeli makanan daripada Yusuf. Dan hal ini bisa diartikan neighboring countries atau negara-negara tetangga termasuk Kanaan atau juga dekat dengan Arab. Jadi kelaparan itu bahkan melanda, cakupannya adalah sampai kepada negara-negara tetangga dari Mesir itu sendiri. Akhirnya mereka boleh datang ke Mesir karena mereka mendengar bahwa di Mesir ada makanan. Itulah sebabnya kata-kata ini, baik itu di seluruh tanah Mesir ada kelaparan, maupun negara-negara tetangga dari Mesir itu ada kelaparan. Dan mereka tahu bahwa di Mesir, oleh karena Tuhan memelihara kehidupan Yusuf sehingga dia boleh mengatur, di Mesir masih ada makanan di masa-masa kelaparan tersebut. Ya baik, terima kasih pendeta untuk penjelasannya, dan selanjutnya kita akan melihat mengenai hubungan antara orang Mesir dan orang Ibrani. Apa dan kenapa adalah kekejian bagi orang Mesir makan sama-sama dengan orang Ibrani, dan juga bagi orang Mesir kekejian pekerjaan gembala kambing dan domba. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik, dan menurut sebuah artikel penelitian yang khusus meneliti tentang mengapa hal-hal tertentu adalah merupakan kekejian bagi orang Mesir, Pinker dalam artikel ilmiahnya menulis, dan dia mencoba mengumpulkan ada beberapa pandangan sehubungan dengan alasan mengapa hal-hal ini adalah kekejian bagi orang Mesir. Ada beberapa yang ingin saya bagikan. Yang pertama, ada pendapat yang mengatakan bahwa karena orang Mesir itu adalah vegetarian, artinya mereka tidak mengkonsumsi makanan hewani. Tetapi hasil penggalian mumi mengatakan bahwa yang vegetarian, yang tidak mengkonsumsi makanan itu hanya kalangan atas saja, ya. Sementara bagi orang awam, bagi manusia orang biasa, mereka tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari sumber hewani. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa oleh karena Yusuf ini termasuk golongan kasta imam di Mesir, dia adalah pejabat dan itu adalah golongan kasta imam, itu sebabnya golongan kasta imam adalah vegetarian, dan itu sebabnya mereka tidak bisa bersama-sama dengan orang Israel yang memakan dari sumber hewani. Ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa oleh karena orang Mesir menyembah dewa-dewa yang diwakili oleh simbol binatang, dan salah satunya mungkin di sana adalah lembu, yang juga di agama yang lain kita tahu adalah simbol kesucian, ya. Itu sebabnya bagi orang Mesir kekejian untuk makan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada juga penelitian yang lain yang mengatakan bahwa orang-orang Mesir, rakyat jelata, mereka mengkonsumsi makanan-makanan ini. Lalu kemudian dewa-dewa ini hanya populer dan disembah pada wilayah tertentu, tapi tidak di wilayah yang lain. Itu sebabnya peraturan ini lebih berlaku sifatnya lokal, bukan berlaku di Mesir secara keseluruhan. Dan juga ada pendapat yang lain mengatakan bahwa mengapa orang Mesir dan orang Ibrani tidak makan bersama-sama, mengapa kambing domba adalah kekejian, adalah karena orang Mesir adalah orang yang tidak ramah kepada orang asing. Itu sebabnya mereka tidak rela untuk bergabung dan bersama-sama. Dari semua ini, maka Pinker mengambil kesimpulan bukan salah satu itu, tetapi justru ini ada hubungan dengan pakaian, ya. Oleh karena bagi orang Mesir dan orang Ibrani, mereka tidak bisa duduk bersama-sama, oleh karena orang Ibrani menggunakan pakaian atau jubah yang berasal dari wool, yaitu tentu saja dari hewan. Sementara bagi orang Mesir, mereka itu terkenal dengan produksi linennya, ya, kain lenannya yang berasal dari tumbuhan. Bagi orang Mesir kuno, pakaian yang berasal dari hewan itu tidak layak digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan. Itu sebabnya bagi mereka baik binatangnya maupun pakaiannya itu adalah kekejian, itu sebabnya mereka tidak mau bergabung bersama-sama dengan orang Ibrani. Namun kalau kita pelajari, sebenarnya hal yang merupakan kekejian bagi orang Mesir ini adalah merupakan sebuah keuntungan. Oleh karena apa? Ini mengizinkan orang Israel untuk datang dan menetap di tanah di Mesir, dan mereka tidak akan bergaul dengan orang-orang Mesir. Sehingga pengaruh-pengaruh jahat, penyembahan berhala, sifat
amoral, dan lain sebagainya tidak akan pernah masuk ke antara orang-orang Ibrani. Tidak demikian adanya kalau mereka tinggal di Kanaan. Pengaruh-pengaruh yang jahat, pergaulan, pernikahan campur dengan orang Kanaan, maka akan membuat kemurnian dari bangsa Ibrani sebagai bangsa yang oleh mana Mesias itu akan datang, itu akan dapat terkontaminasi. Itu sebabnya apa yang merupakan kekejian ini justru membawa keuntungan. Dan saya pikir mungkin itulah alasannya mengapa Tuhan memilih Mesir, supaya orang Israel dapat tumbuh dan berkembang tanpa terkontaminasi dengan budaya Mesir, karena orang Mesir tidak bergaul bersama dengan orang Ibrani. Inilah begitu ajaibnya pengetahuan ini yang akan menolong kita lebih memahami latar belakang mengapa orang Mesir dan orang Ibrani tidak bergaul bersama-sama. Baik, terima kasih pendeta. Dan kalau kita melihat cerita bagaimana Yusuf yang bertemu dengan saudara-saudaranya, kira-kira pelajaran penting apa yang kita dapat pelajari dari proses ini sampai nanti ketika mereka tinggal bersama di Mesir? Nah, paling kurang ada dua hal yang ingin saya angkat. Dua pelajaran yang penting bisa kita pelajari dari kehidupan saudara-saudara Yusuf, dan satu pelajaran yang penting juga kita pelajari dari cerita Yusuf. Yang pertama, pelajaran penting dari saudara-saudara Yusuf ketika mereka hidup dengan Yusuf adalah, yang pertama, mereka menunjukkan adanya buah-buah pertobatan, ya, adanya perubahan tabiat dari kehidupan saudara-saudara Yusuf. Kalau kita baca di dalam Nubuat, Sejarah Para Nabi dan Bapa halaman 229, di sana dikatakan bahwa Yusuf, ya, dia melihat bahwa adanya buah-buah pertobatan. Kemudian dia mengatakan, di sana dikatakan bahwa selama terpisahnya Yusuf dari saudara-saudaranya, tabiat anak-anak Yakub ini telah berubah. Dulu mereka itu suka cemburu, sukar dikendalikan, mereka penipu, mereka kejam, dan suka balas dendam. Tetapi sekarang, tak kala diuji oleh kesulitan di dalam hidup, mereka ternyata tidak mementingkan diri sendiri, jujur satu terhadap yang lain, tunduk kepada Bapa mereka. Jadi itu pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari cerita ini, adanya perubahan tabiat dari saudara-saudara Yusuf. Lalu yang kedua adalah perasaan bersalah yang meliputi pemikiran atau meliputi perasaan dari saudara-saudara Yusuf, ya, di mana mereka meminta untuk menjadi budak. Di kemudian hari ketika Yakub meninggal di Mesir, perasaan bersalah itu tidak pernah padam di dalam diri mereka, ya. Ketika Yakub meninggal, mereka datang kepada Yusuf dan mereka meminta kepada Yusuf agar kalau boleh mereka dijadikan budak, ya, karena mereka takut apabila Yakub sudah meninggal maka Yusuf mungkin akan balas dendam. Tetapi itu tidak terjadi, ya. Itu tidak terjadi, tapi pelajaran penting yang kita bisa lihat adalah akibat dari dosa itu akan selalu datang dalam kehidupan kita, ya, akan selalu datang ke dalam kehidupan kita. Dan ini salah satu contoh dari kehidupan saudara-saudara Yusuf, di mana mereka masih terus merasakan rasa bersalah sampai kepada saat di mana ayah mereka sudah meninggal. Dan pelajaran penting yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yusuf adalah melalui peristiwa Yusuf, bagaimana dia mengalami masa perhambaan di Mesir, dia telah menjadi seorang juru selamat bagi bapaknya, sama seperti peran Yesus yang telah menjadi juru selamat bagi manusia. Di dalam Sejarah Para Nabi dan Bapa halaman 247, di sana dikatakan kelemah lembutan serta kesabaran Yusuf dalam menghadapi tekanan dan ketidakadilan, roh suka mengampuni dan sifat kedermawan yang agung terhadap saudara-saudaranya yang kejam itu, menggambarkan kesabaran juru selamat pada waktu menghadapi kekejaman serta cemoohan orang-orang jahat, dan juga roh suka mengampuni bukan saja kepada pembunuh-pembunuhnya, tetapi bagi semua orang yang telah datang kepadanya sambil mengaku dosa-dosa mereka, sambil meminta keampunan. Jadi paling kurang pelajaran penting yang kita bisa pelajari dalam kehidupan Yusuf ketika dia berada di Mesir sampai kepada saudara-saudaranya yang datang kepadanya, itu menggambarkan bagaimana Yesus yang telah berkorban supaya banyak orang yang diselamatkan. Dia rela untuk mendapatkan semua hal-hal yang hina agar mereka boleh mendapatkan hal-hal yang mulia. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini
Apa pelajaran dari Yakub sebelum dia pindah ke Mesir? Apa maksud dari dia mempersembahkan korban di Beersheba? Nah, kita melihat ketika saudara-saudara Yusuf pulang ke rumah ayah mereka, ke rumah Yakub untuk memberitahukan tentang fakta bahwa Yusuf masih hidup dan dia sekarang menjadi penguasa di Mesir, maka ini membawa kegembiraan dalam kehidupan Yakub atau Israel. Maka sebelum dia berpindah, ketika dia tiba di Beersheba, dia mempersembahkan korban. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang pertama. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Di Beersheba ini adalah tempat tinggal dari Ishak, ayah dari Yakub. Dia mengingat kembali tentang Allah yang Ishak ayahnya sembah. Mempersembahkan korban menurut Nyonya White di dalam buku Alpha Omega Jilid 1 halaman 269 dikatakan bahwa dengan hati gembira mereka menempuh perjalanan dan pada waktu mereka tiba di Beersheba, Yakub telah mempersembahkan korban sebagai korban ucapan syukur sambil memohon kepada Allah agar memberikan kepada mereka jaminan bahwa ia akan menyertai mereka. Tidak salah, di dalam pasal 46 kitab Kejadian mengatakan bahwa berfirmanlah Allah kepada Israel dalam suatu penglihatan malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yusuf dari Beersheba ke Mesir. Pelajaran penting adalah bahwa ketika memulaikan sebuah perjalanan migrasi dari tempat di mana dia menyembah Allah, nenek moyangnya, ke Mesir, dia memohon jaminan. Demikian pula dengan kita. Memulaikan perjalanan rohani kita, kita harus mempersembahkan korban syukur dan meminta Tuhan memberikan kepada kita jaminan keamanan. Dan bukan hanya di situ saja, bahwa Allah memberkati Yakub di tanah Mesir dengan melipat gandakan keturunannya seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan juga kepada Ishak bahwa keturunannya akan dilipat gandakan dan bertambah banyak. Dan dengan demikian pelajaran rohani bagi kita. Ketika kita mempersembahkan korban, ketika kita mengakui Allah yang telah disembah oleh nenek moyang kita yang setia, maka kita mendapatkan kekuatan rohani bahwa Dia akan memberikan keamanan, memberikan keselamatan, memberikan kemakmuran, dan Dia akan memimpin perjalanan kita berhasil. Bukan hanya bagi kita, tetapi seorang anak, Yusuf, menurut firman Tuhan, akan mengatupkan kedua matanya pada waktu dia mati. Demikian pula kepada kita, ketika kita meminta penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan menolong keturunan kita berbahagia dan berhasil di dalam kehidupan kita semua. Pelajaran dari Yusuf, pelajaran dari Yakub menolong kita untuk melihat kuasa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, telah menyertai kami di dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat pada pekan ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, baik untuk mengerti, juga untuk mampu mempraktekkan, supaya firman Tuhan ini ya Tuhan akan mengubah hidup kami. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami akan sama seperti Yusuf yang tetap percaya bahwa Tuhan akan membalikan keadaan dari yang jahat menjadi yang baik. Demikian pula kami boleh percaya melalui cerita Yakub bahwa Tuhan menepati janjinya. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap percaya kepada kuasa-Mu dan selalu berserah, agar pada waktunya Tuhan, kami akan menikmati keberhasilan, kebahagiaan, bahkan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.